Kenapa Allah membutuhkan penekanan di dalam kalimatnya? Karena banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang justru karena kesombongannya tidak percaya pertolongan Allah. Mereka menganggap aku bisa sendiri. Ketidakpercayaan itu bisa karena kebodohan, bisa karena kesombongan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin mengajak membahas mengenai pertolongan Allah. Kita semua membutuhkan pertolongan Allah, karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa mempertahankan hidup atau mengatasi persoalan di dalam hidup. Kita setiap hari meyakinkan diri kita dengan kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya sama sekali bagi kita kecuali dengan pertolongan Allah. Kita misalnya hidup membutuhkan oksigen dan air, dan hanya Allah yang bisa menciptakan dan menghadirkan kedua bahan vital tersebut. Ada oksigen, kalau Allah tidak mengantar, ya kita bisa mati. Oleh karena itu, kita sangat tergantung pada Allah. Ketika kita sakit, kita tidak bisa sembuh meskipun kita mengkonsumsi obat kalau badan kita tidak bisa mencerna obat itu dengan baik. Ya, tubuh kita beroperasinya seperti jantung, paru-paru, ginjal, pencernaan, itu semuanya digerakkan oleh Allah langsung, ya lahiriahnya melalui autonomic central nerve, ya, autonomic nerve system. Nah, yang menciptakan saraf itu kan Allah. Jadi berarti kita memang kehidupan kita ini sangat bergantung kepada Allah. Begitu pula ketika kita membutuhkan rezeki, yang membagi-bagi rezeki kepada kita juga Allah. Ada orang yang bekerjanya hanya santai-santai tapi duitnya banyak. Tapi ada orang yang berusaha mengejar-ngejar, gagal. Bahkan ada kemungkinan yang sudah ada malah hilang. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Dan kalau kita membutuhkan pertolongan Allah, ada berbagai cara. Ya, seperti tempoh hari ada ayat yang dikemukakan oleh teman kita, bagaimana dengan ayat wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan ketekunan dan doa. Ya, sholat di situ artinya doa dalam arti luas, termasuk sholat. Nah, pagi ini saya ingin membahas salah satu saja. Salah satu cara untuk minta pertolongan adalah dengan cara menolong dulu kepada Allah. Jadi kita menolong Allah. Kalau kita menolong Allah, nanti Allah pasti menolong kita. Nanti kita bahas kok kita seorang hamba, seorang makhluk menolong Tuhannya, itu bagaimana? Itu nanti kita bahas. Tapi sekarang saya ingin meyakinkan bahwa Allah sendiri yang menjanjikan bahwa kalau kita menolong Allah, Allah pasti akan menolong kita. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu terjemahan saya copy paste. Di dalam terjemahan itu ada di dalam kurung agama Allah. Sebenarnya di dalam teks bahasa Arabnya nggak ada agama. Jadi kalau teks aslinya agama di drop, kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi menolong Allah ini tidak harus dalam bentuk agama, bisa juga dalam bentuk yang lain, nanti kita bahas. Janji Allah itu dikukuhkan lagi dengan
secara tata bahasa itu dengan emphasis, dengan penekanan. Emphasis bahasa Arabnya itu taukid. Di dalam ayat yang saya akan baca berikut ini, emphasisnya 2 kali, yaitu huruf lam di depan kata kerja dan anna di belakangnya, yaitu wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ya, di ayat yang kita lihat di layar itu, di depan kata kerja yansuro, itu kata kerja, di depannya ada la yansuro, ditambah di belakangnya ada anna. Dua-duanya itu adalah masing-masing emphasis, penekanan. Ya. Jadi wala yansurannallah. Kenapa Allah membutuhkan penekanan di dalam kalimatnya? Karena banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang justru karena kesombongannya tidak percaya pertolongan Allah. Mereka menganggap aku bisa sendiri. Terus karena dia merasa bahwa dia bisa sendiri, dia punya kekuatan, punya kemampuan dan sebagainya. Nanti ketika suatu saat begitu kena stroke, dia udah nyadar, iya, ternyata aku tidak punya kekuatan apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki saja tidak bisa, baru seperti itu. Jadi Allah menggunakan penekanan yang ganda ini sebagai sinyal bahwa banyak manusia itu tidak percaya, banyak orang-orang itu tidak percaya. Ketidakpercayaan itu bisa karena kebodohan, bisa karena kesombongan dan sebagainya. Baik, insya Allah kita semua yang hadir dalam pertemuan ini yakin bahwa Allah itu pasti menolong kita. Padahal Allah itu tidak butuh pertolongan kita. Ya? Sebenarnya Allah itu sama sekali tidak membutuhkan pertolongan kita atau pertolongan siapapun. Karena Allah itu benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Bahkan kalaupun manusia seluruh dunia mengingkari Allah dan bahkan memusuhi Allah, hal itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap kekuasaan Allah. Allah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Kalau kalian semuanya kafir, kalian semuanya mengingkari, sungguh Allah tidak butuh kalian. Ya, ghaniyun itu kadang-kadang diartikan kaya, tapi ghani arti aslinya tidak butuh. Jadi kalau kalian semuanya mengingkari, sungguh Allah tidak membutuhkan kalian. Nah, jadi kalau Allah bersabda, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu, itu hanyalah kiasan. Ya, hanyalah kiasan. Kiasan itu misalnya begini. Allah bisa saja membinasakan sekelompok manusia yang sangat durhaka tanpa ada orang-orang yang berperang di pihak Allah. Jadi ada orang yang memusuhi Allah akan menghancurkan Ka'bah. Tidak perlu ada tentara yang menghalang-halangi. Cukup Allah mengirim burung ababil, mati semuanya. Berikut gajah-gajahnya. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu dikepung oleh orang-orang kafir Makkah dan Taif, Rasulullah membuat parit di sekeliling Madinah. Tidak terjadi pertempuran itu. Karena ketika mereka memblokade Madinah berhari-hari, terus Allah mengirim angin yang kencang sekali sehingga terjadi badai pasir. Jadi tanpa ada pertolongan manusia yang berperang, nggak apa-apa. Allah bisa mengalahkan musuh-musuh tanpa keterlibatan manusia. Ya, makanya kita kalau soal Idul Fitri atau Idul Adha, kita takbiran, di tengah-tengah takbir itu ada wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan musuh-musuh sendirian. Ya, jadi Allah itu bisa saja menghancurkan musuh-musuhnya tanpa keterlibatan manusia sama sekali.
Caranya gampang, antara lain dengan cara mendatangkan gempa bumi, mendatangkan tsunami, langsung ratusan ribu orang meninggal, laut yang terbelah, dan sebagainya. Dengan demikian, perang di jalan Allah bukan untuk Allah, tapi untuk para pejuang itu sendiri, agar mereka bisa masuk surga sebagai orang-orang yang mati syahid, sehingga mereka bisa masuk surga tanpa hisab dan membuat para musuh menjadi jera. Jadi itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita manusia. Ada contoh kiasan ya yang bagus mengenai Allah menggambarkan butuh pertolongan. Ada suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Allah itu bertanya besok di hari kiamat, bertanya kepada seseorang manusia. Allah memanggilnya, saya baca terjemahannya saja. Wahai anak Adam, aku sakit. Mengapa engkau tidak menengokku? Lalu orang itu menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku menengokmu sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta? Jadi ironis, kok aku seorang hamba menengok Tuhan? Lalu Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sedang sakit dan engkau tidak menengoknya? Ada saudaramu yang sakit, kenapa kamu tidak menengok? Tidakkah engkau tahu bahwa seandainya engkau menengoknya, tentu engkau akan menjumpaiku di sana? Jadi artinya Allah melihat dan akan membalas dia. Ini saya ambil contoh kok menengok orang sakit. Dan kita belakangan ini kalau ada teman kita sakit, kita tidak menengok. Karena kita takut datang ke rumah sakit. Ya. Jadi mudah-mudahan wabah ini segera hilang sehingga kita bisa mempraktekkan agama kita dengan baik. Ya. Dalam hal menolong Nabi Muhammad, Allah menganjurkan umatnya menjadi penolong Allah. Ini contoh lain bahwa Allah menganjurkan supaya kita menjadi penolong. Nah, tadi menolong Allah, di sini menolong Allah dan Rasulnya. Jadi Allah menganjurkan agar umat Nabi Muhammad menjadi penolong Allah, atau disebut bahasa Arabnya Ansarullah, dalam hal mendukung Nabi Muhammad sebagaimana para pendukung Nabi Isa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong Allah sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut Nabi Isa yang setia berkata, kamilah penolong agama Allah. Nahnu ansarullah. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai ansor itu betul-betul menolong Allah, bukan menolong penguasa ya. Lalu bagaimana cara menolong Allah? Ada beberapa cara untuk menolong Allah. Antara lain, seperti yang saya tadi bilang, saya akan fokus di salah satu cara, yaitu dengan cara ikut berpartisipasi di dalam mewujudkan janji-janji Allah. Allah itu menyatakan beberapa janji di dalam Al-Quran. Kalau Allah itu ingin melaksanakan janjinya itu, seringkali Allah melibatkan makhluknya. Misalnya Allah berjanji menjaga kelestarian dan keaslian Al-Quran. Allah melibatkan makhluknya untuk menjaga kelestarian Al-Quran. Allah juga berjanji akan memberi rizki kepada anak. Allah melibatkan makhluknya untuk memberi rizki kepada anak. Allah juga berjanji menyempurnakan cahaya agamanya. Artinya akan tetap menyempurnakan Islam, sehingga Islam itu makin hari makin bersinar, makin menerangi dan sebagainya. Itu janji Allah. Nah, ketika Allah berjanji semacam itu,
Allah melibatkan makhluknya untuk berpartisipasi. Bukan berarti Allah itu membutuhkan pertolongan, tetapi kita dianjurkan berpartisipasi yang nanti menguntungkan kita sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari 3 contoh tadi, yaitu bahwa Allah berjanji menjaga kelestarian dan keaslian Al-Quran. Ayatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Allah memelihara Al-Quran. Paling tidak kita sudah membuktikan bahwa lebih dari 14 abad Al-Quran itu sama sekali tidak ada perubahan. Satu kata pun, satu huruf pun itu tidak ada perubahan. Karena Allah sudah berjanji, wa inna lahu lahafidhun. Ini seperti tadi, emfasisnya 2 kali. Inna dan lahafidhun. Sungguh kami pasti benar-benar memelihara Al-Quran itu. Nah, lalu bagaimana cara Allah memelihara itu? Dalam rangka menjaga kelestarian dan keaslian Al-Quran, Allah membuat kalimat-kalimatnya mudah diucapkan, mudah dipelajari, mudah difahami, dan mudah dinalar secara logika. Nah, saya tadi mengatakan mudah diucapkan. Kalau kita belajar sastra Arab, itu ada istilah bahwa kalimat yang bagus adalah kalimat yang mudah diucapkan. Kalimat itu adalah kalimat yang baligh, ya, kalamun baligh. Ucapan yang bisa get across, ya. Get across from the communicator to the communicatee. Nah, supaya bisa itu, maka kalimat itu harus mudah diucapkan dan mudah difahami. Nah, itu kalau kita belajar sastra Arab, itu suka dikasih contoh yang sulit misalnya. 5 takak-kaktum, itu susah diucapkan. Tapi kalau bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, itu mudah sekali diucapkan, ringan, dan juga mudah dihafalkan. Kita menghafalkan syair 10 bait saja sulit, tapi menghafalkan Al-Quran 10 ayat itu mudah. Ya, tapi saya khawatir ada yang protes. Ya. Mudah apaan? Aku menghafalkan 1 ayat saja susah. Ya, sebenarnya kuncinya itu di kesungguhan. Ya. Kalau betul-betul bersungguh-sungguh, insya Allah gampang. Ya. Nah, dalam rangka menjaga kelestarian Al-Quran itu, Allah membuat Al-Quran itu mudah. Bahkan ada di satu surat, yaitu surat Al-Qamar, Allah meyakinkan kemudahan Al-Quran itu sampai kalimat itu diulang 4 kali dalam satu surat. Di situ saya tuliskan surat Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Sama persis. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami betul-betul sudah membuat Al-Quran itu mudah agar kamu bisa mengingatnya, agar kamu bisa mengambil pelajaran. Fahal mim muddakir. Adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi udah saya bikin mudah, kok masih saja tidak mau mempelajarinya? Yaitu ya kebangetan. Tapi alhamdulillah kita yang bergabung pagi ini, insya Allah semuanya senang dengan Al-Quran. Ya, saya tahu di antara kita ini ada yang dulu waktu mulai bergabung dengan kita itu boro-boro baca Quran. Tulisan Arab itu nggak tahu alif ba. Terus agamanya sendiri aja nggak kenal. Ya karena nggak kenal lalu tidak sayang. Tapi setelah bergabung dengan pengajian kita ini, terus oh ya perlu ya kita ya. Terus alhamdulillah sekarang teman kita satu ini sudah pandai membaca Al-Quran. Kalau kita tayangkan ayatnya semacam ini, insya Allah dia bisa membaca Arabnya, ya, dan
hafal beberapa surat-surat pendek, dan menurut pengakuannya, alhamdulillah, dulu dari tidak kenal, sekarang saya menjadi mencintai agamaku sendiri. Ya, mudah-mudahan kita nanti makin hari makin mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai agamanya. Berikut adalah salah satu contoh kemudahan menangkap logika. Nah, tadi kalau saya bilang ucapan, sekarang logika Al-Quran. Ada logika orang kafir, orang yang musyrik, orang yang menyembah Tuhan banyak. Itu mereka mempunyai logika berpikir begini. Alam raya ini banyak faktor-faktornya, banyak komponennya, banyak hal-hal yang ada di situ. Dan semuanya itu harus dikelola dengan baik supaya harmonis. Matahari selalu terbit dari timur, tenggelam di barat. Angin bergerak dari yang tekanannya tinggi menuju ke daerah yang tekanannya rendah dan seterusnya. Ada masalah hujan, lalu menjadi subur tanaman. Ada masalah manusia yang membutuhkan kehidupan. Ada masalah bencana alam dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut logika mereka, ini perlu Tuhan yang banyak untuk mengelola alam raya yang seluas ini. Jadi, menurut mereka, kalau Tuhan itu hanya satu, itu tidak masuk akal. Terus, agar Tuhan-Tuhan mau mengelola alam raya ini dengan harmonis, mereka merasa perlu bahwa Tuhan-Tuhan semuanya itu harus disembah, harus dihormati dengan baik. Cara menghormatinya gimana? Dikasih makanan, ya, dikasih sesajen. Itu karena mereka menganggap bahwa ini Tuhan-Tuhan ini harus disogok, ya, bahasa kasarnya, harus dikasih sogokan sebagai tanda syukur, hasil panennya disuguhkan kepada Tuhan. Oh, Tuhan kok makan? Ya kalau Tuhan itu makan bersaing dengan makhluknya, habislah dihabisin dengan yang menciptakan. Ya. Jadi mereka alhasil, menurut logika kita, alam raya yang sebesar ini butuh Tuhan banyak. Maka para nabi pun, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Muhammad, kalau memperkenalkan Tuhan hanya satu orang saja, mereka itu nggak paham. Nah, ini ada satu ayat 5 di surat Shad, surat ke-38, Allah berfirman, Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar hal yang sangat mengherankan. Jadi mereka tuh terheran-heran, kok Tuhan kok hanya satu? Bagaimana bisa mengelola? Kita punya perusahaan yang kecil saja tidak sanggup mengelola diri sendiri. Mesti ada beberapa direktur dan sebagainya. Lalu Al-Quran menjawab dengan logika. Ya, dengan logika yang mudah difahami. Mudah. Begini, kalau jumlah Tuhan itu banyak, dan setiap Tuhan itu harus ditaati, maka kalau manusia itu menyembah banyak Tuhan atau menganggap Tuhan itu banyak, berarti Tuhan-Tuhan itu masing-masing harus ditaati. Nah, kalau mereka harus ditaati, kalau selera Tuhan yang satu dengan yang lain itu berbeda, bingung nggak mereka? Mereka lalu harus mentaati siapa? Nah, kebetulan pada saat Al-Quran turun, itu masih ada perbudakan. Jadi, Al-Quran itu membebaskan perbudakan, menghilangkan perbudakan sedikit demi sedikit. Tapi pada saat Al-Quran turun, sistem perbudakan itu ada di dunia ini, di berbagai belahan dunia. Nah, maka di dalam Al-Quran diberikan contoh tentang orang yang bertuhan satu dan orang yang bertuhan banyak. Kalau seseorang itu mengakui si A misalnya adalah Tuhan, maka dia harus taat kepada si A. Nah, itu sama dengan budak, harus taat kepada pemiliknya. Lalu Allah membuat perbandingan antara seorang budak yang dimiliki oleh satu orang saja dengan satu budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berselisih. Mungkin kalau teman-teman di PPM lebih gampang memberikan pemahaman di perusahaan, ya. Menjadi direktur utama di suatu perusahaan
yang pemilik sahamnya banyak, tidak ada yang mayoritas, misalnya tidak ada yang 50/1, ya, tidak ada yang mayoritas. Kemudian mereka seleranya berbeda-beda. Bagaimana cara mentaati instruksi pemilik saham tadi? Ya. Nah itu logika itu kan mudah sekali diterima. Allah memberikan contoh di surat Az-Zumar, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirrajul. Hal yastawiyani mathala? Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan contoh perumpamaan seorang laki-laki, dalam hal ini seorang budak, yang dimiliki oleh sarekat. Sarekat itu sekelompok orang mutasyakisun yang seleranya bertentangan satu dengan yang lain. Bandingkan dengan rojulan, seorang budak yang dimiliki oleh satu orang saja. Sama enggak? Hal yastawiyani mathalah? Sama enggak dua orang itu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini jadi penjelasannya itu lugas, gampang difahami. Ya? Jadi Al-Quran itu mudah termasuk di dalam dicernanya oleh akal pikiran kita, akal sehat. Karena itu mudah, ya mestinya kita tidak berat mempelajarinya. Kadang-kadang kalau kita membaca buku tulisan manusia, itu kalau membaca itu kalau nggak diulang-ulang itu nggak paham. Tapi Al-Quran, Masya Allah, orang yang ilmunya cetek, gampang paham. Nanti ketika orang itu belajar lebih lanjut, dia akan, oh ternyata kandungannya ini luas sekali. Ya. Lagi, cara Allah membuat mudah Al-Quran itu. Allah menurunkan ayat Al-Quran itu tidak sekaligus satu buku. Nah, kalau di PPM, dosen ngasih tugas, baca buku ini. Sekaligus bukunya tebal sekali. Nah, kalau Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara bertahap. Itu pun disertai dengan konteks. Jadi ayat turun, oh ada konteks tertentu. Ayat turun, ada konteks tertentu. Dan ini menunjukkan bahwa ini tidak mungkin Nabi Muhammad yang membuat. Karena setiap ayat yang turun, itu dibarengi dengan konteks kejadian. Yang kejadian ini kalau diuraikan secara sosiologis, itu masuk akal.